Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-18. Wah, sudah ke bulan 18. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, karena ini adalah bulan berkah ya. Lebih tepatnya ini udah menuju akhir dari bulan Ramadan. Di Jepang hari ini udah puasa ke hari ke-28. Hari ini hari Sabtu, 30 April 2022. Dan alhamdulillah saya alhamdulillah sehat, terus puasa, masih puasa sekarang, tapi karena perempuan tentunya pasti ada bolongnya ya, bolong seminggu kemarin di awal-awal Ramadan. Dan udaranya untungnya di bulan April ini masih agak enak ya, masih nggak panas banget. Sebenarnya sekarang udah lumayan panas gitu, tapi kadang ada beberapa hari itu hujan atau pokoknya udaranya tuh sejuk gitu. Jadi belum benar-benar full summer gitu. Jadi jujur ini adalah Ramadan kedua saya di Jepang dan alhamdulillah banget masih dapet hawa-hawa spring dibanding musim panas gitu. Karena nggak kebayang ya kalau harus apa namanya puasa Ramadan di musim panas di sini ya. Saya pernah ada pengalaman bulan Ramadan di mana? Di Jerman gitu dan musim panas dan emang panjang gitu 19 jaman. Tapi entah kenapa panasnya nggak separah di sini gitu. Jadi di sini tuh musim panasnya benar-benar humid dan nyengat gitu deh. Dan dengar-dengar tuh ada teman saya yang punya teman muslim gitu. Katanya tuh ada yang pernah pingsan karena dehidrasi segala macam gitu. Jadi ya benar-benar ujiannya tinggi banget sih kalau bulan puasa di musim panas. Tapi alhamdulillah tahun ini apa namanya bulan puasa maju ya. Jadi tahun lalu tuh masih antara di musim semi sama panas. Sekarang tuh masih di musim semi menuju panas dikit gitu. Tapi nanti insya Allah tahun depan Ramadan ketiga saya kayaknya bakal ketarik di musim semi gitu. Jadi mudah-mudahan udaranya lebih enak lah gitu, lebih mendukung kayak gitu. Oke, untuk jurnal kali ini enaknya ngomongin apa ya? Sebulan ini tentunya karena bulan Ramadan aktivitas kalau saya pribadi saya agak ngurangin ya. Jadi bulan ini nggak ada yang namanya traveling, terus juga dan ini juga semester baru gitu. Jadi April ini spring semester dimulai dan tentunya sebagai mahasiswa saya harus melanjutkan apa namanya riset saya dan sebenarnya ya semester ini saya masuk ke semester 4 alias ya semester 4 ya berarti saya tingkat 2 tapi di semester akhir gitu. Dan nanti Oktober saya udah masuk ke tingkat 3 yang mana tentunya nggak kerasa udah mau 2 tahun aja dan rasa anxiety pastinya terus muncul dan saya baru banget beberapa hari kemarin ngobrol sama profesor saya bilang benar-benar saya anxious lagi gitu, rasanya kok kayak belum apa-apa gitu, pokoknya takut banget gitu dan dia seperti biasa sebagai seorang supervisor yang baik, dia ya mencoba intinya Anissa it's okay gitu, jadi nggak perlu takut, we'll get there, dia memastikan kalau kita akan sampai ke titik ini gitu. Jadi benar-benar ya sedikit menenangkan lah kalau udah ngobrol sama supervisor gitu. Dan saya juga lagi mencoba nyicil-nyicil untuk publikasi gitu dan tapi tetap saya juga kadang ketika mulai nulis tuh rasanya kayak deg-degan gitu. Entah kenapa emang nulis akademik tuh rasanya beda ya, tapi in the end I have to start somewhere, mulai-mulai drafting tipis-tipis dan tentunya sambil jalan untuk collecting data gitu. Jadi oke, mungkin saya mau sekalian share kabar baik ya. Mudah-mudahan insya Allah jadi kabar baik. Nggak tahu saya di jurnal berikutnya udah sempat nyebut apa belum. Jadi saya ada rencana mau pulang. Tentunya pulangnya sebenarnya buat penelitian untuk mau running semacam FGD sama bikin playtesting. Tapi sayangnya ada di sana. Kalau kemarin kan saya bikin survei, nitip ke volunteer saya, terus volunteer saya nyebarin surveinya gitu. Karena nanti insya Allah tahun ini mudah-mudahan akhir summer ini tahun ini saya rencana mau pulang dan kemarin sih sempat pas lagi ketemu sama profesor ya sempat toel-toel karena saya mikir kayaknya harus udah mulai booking-booking deh kalau emang udah diniatin mau pulang kan. Sebenarnya saya rencananya pulang itu juga buat magang karena program saya ada magangnya dan saya masih ada utang sekitar 1 bulan untuk magang gitu. Jadi saya mikirnya saya pulang untuk ngambil data saya jadiin sekalian buat magang gitu. Dan alhamdulillah saya udah dapat supervisor buat magang saya. Dan iya sekarang tinggal persiapan aja untuk pulang dan mudah-mudahan sih
lancar ya. Jadi saya kemarin ngobrol ke profesor saya, karena ini posisinya dari bulan ini kan udah hamin 3 bulan ya sebelum rencana saya pulang itu. Saya nyolek-nyolek gitu apa saya udah bisa, saya nanya apa saya bisa booking tiket gitu, dan dia bilang of course yes go ahead, like senang banget rasanya kadang kalau udah beli tiket itu tuh kayak udah separuh perjalanan tuh selesai gitu loh. Jadi if you know what I mean, jadi kalau misalnya kita booking nih ya, booking tiket gitu, kita book gitu, itu rasanya tuh kita udah menyelesaikan 50% perjalanan ya gitu. Jadi 50%-nya lagi itu tinggal pergi gitu loh, tinggal benar-benar terbang gitu. Jadi alhamdulillah ya udah dapet rambu, insya Allah segera mau booking tiket. Dan saya juga sempat baca berita nih kemarin-kemarin, Jepang udah mulai mau merelaksasi bordernya yang selama ini tutup terus buat turis. Kemarin tadi saya lihat ada 2 media yang ngebahas Kementerian Jepang mungkin yang relate dengan pariwisata ingin mengajukan agar pemerintah Jepang tuh ngebuka border lagi dalam waktu dekat, tapi ya desas-desusnya tuh di bulan ke-8 alias Agustus. Jadi katanya sih soon turis udah bisa ke Jepang gitu, dan saya gak kebayang ada berapa puluh juta manusia yang ingin banget ke Jepang ya. Mungkin udah gak tahan berapa nih, udah dari 2020 udah 2 tahunan kan, dan pasti banyak orang juga udah saving, udah mungkin ditahan-tahan kan kerja terus tapi nggak di spending gitu, dan akhirnya nanti ketika border dibuka, Jepang nih bakal jadi salah satu negara yang akan ngalamin travel boom sih, I'm sure. Tapi imbasnya adalah karena saya selama ini sempat ngomongin soal betapa syahdunya Kyoto ya, betapa syahdunya Kyoto ketika nggak ada turis, karena beberapa sebagian sudut tuh sepi, kalaupun rame-rame sama turis Jepang gitu. Tapi saya dapat cerita kalau udah Jepang dibuka untuk semua negara gitu, itu jangan harap daerah kota atau daerah pariwisata tuh benar-benar kita bisa walkable banget gitu, katanya penuhnya minta ampun gitu. Jadi mungkin nanti ketika border dibuka, saya mungkin kayaknya agak lebih less traveling, tapi nggak less traveling sih, maksudnya saya bakal jarang ngunjungin spot-spot yang udah pasti dikunjungin orang gitu. Paling sering dikunjungi kalau di Kyoto kan, kalau nggak Kiyomizu-dera ya. Kiyomizu-dera tuh temple yang ada di atas itu, pokoknya yang suka ada di brosur-brosur. Gion, tapi jujur karena saya suka banget sama Gion, pasti saya akan tetap ke Gion karena di situ udah matcha favorit saya. Terus Kawaramachi pastinya ya, tempat belanja shopping district. Terus apalagi Arashiyama, saya Arashiyama karena udah kayaknya udah berkali-kali lah sampai udah capek, jadi kayaknya mungkin nggak akan sering-sering ke situ juga gitu, kecuali untuk part time job atau apa gitu. Terus ya gitulah intinya. Ya satu sisi senang Jepang at least bisa merecover perekonomiannya dari pariwisata gitu. Terus juga, dan menarik sih, sempat 2 minggu lalu sempat ada artikel dari Tirto ID gitu, kalau ada bukan wacana, ada asumsi bahwa Kyoto ini akan bangkrut pada tahun 2050 gitu, dan itu dibahas secara rinci kenapa bisa kota ini sebenarnya kayak dying gitu. Ternyata itu menurut, dan sumber informasinya pun dari orang Jepang gitu loh. Kalau pas saya baca ininya gitu, ternyata orang mungkin ngiranya karena Kyoto ini kan ditopang sama pariwisata ya sebagai sumber pemasukannya gitu. Jadi dikira tuh Kyoto ini kolaps karena alasannya nggak ada turis gitu. Tapi ternyata menurut analisis dari artikel itu, ya lesunya pariwisata tuh hanya faktor kecil banget gitu. Tapi ada banyak banget hal lain yang menyebabkan kenapa Kyoto ini bermasalah gitu. Kalau nggak salah tuh tentang ya bagaimana si orang pemerintah lokal ini mengalokasikan budget ya, anggaran anggaran pemerintahnya tuh ke hal-hal yang mereka uangnya tuh digunakan ke hal yang unnecessary sih gitu loh. Jadi yang harusnya mungkin dialokasikan buat apa gitu, tapi ini mereka pakai yang mana gitu. Ternyata ya sebenarnya juga ya di sini juga banyak praktek yang ya gitu juga gitu, meski ya tentunya ya yang namanya juga negara ya pasti plus minus gitu, tapi mungkin secara di mata saya sebagai foreigner nggak kelihatan aja sih, kayak Kyoto adem ayem kayaknya, terjaga, terus kayaknya tuh nggak ada orang macam-macam. Ternyata juga dalam prakteknya ya ada aja gitu loh, nggak ngerti lah ya, namanya juga politik ya. Jadi
di sini pun bisa dibilang konservatif gitu kan, dari segi cara bekerja pun hierarkis banget gitu, yang leader ya leader gitu, kalau yang bawah-bawah ya udah manut aja gitu, jadi nggak begitu dynamic gitu kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan nggak bangkrut-bangkrut banget ya. Aduh kasihan banget kalau bangkrut, karena emang Kyoto ini dia ini kan kota wisata, kota tua ya, kota dulunya ibu kota, dan Kyoto ini kota yang paling kota Kyoto adalah kota yang punya temple atau candi atau tempat ibadah terbanyak sih dari kota lain. Yang mana ketika satu kota punya temple atau punya candi atau tempat ibadah, areanya ini, tanahnya ini tidak dijadikan subjek pajak gitu. Jadi artinya pemasukan mungkin secara rata besaran tanah itu, ada banyak tanah di sini yang tidak dijadikan sebagai sumber pajak gitu untuk pendapatan lokal gitu. Jadi artinya secara pendapatan dari pajak tanah itu tidak sebesar mungkin daerah lain gitu. Meski mungkin Kyoto ya kotanya juga besar ya, tapi saya nggak tahu ya bagaimana dia dibanding dengan luas dari kota lain gitu. Terus apalagi ya, pokoknya ada banyak faktor sih sebenarnya. Tapi ya akan amat disayangkan sih kalau Kyoto beneran kolaps ya. Tahun 2050, yang umur gue berapa tuh 2050? 28 tahun lagi, 2050, ya ampun. Tua sekali saya. Oke. Balik lagi ke ngomongin ngomongin riset, kayaknya bosan banget ya. Kayak gitu-gitu aja sih. Tadi kalau setiap bulan semester itu kan kita selalu diminta untuk submit progress report ya. Jadi ada satu template, satu form gitu, kita harus ngisi lah gitu. Seperti biasa gitu, setiap ngisi progress report selalu, soalnya ada pertanyaan tuh kayak please mention your achievement gitu. Saya kira apa achievement gitu, maksudnya achievement dalam ranah riset ya, apakah dapat Nobel Prize gitu atau publish paper belum, presentasi conference belum, intinya no achievement at all, so it's okay. Yang pasti it's all about the process sih kalau menurut saya ya. Jadi not just the achievement. Of course it's nice to have some kind of achievement during my research, but I think soon I'll get there. Yes, I can do it. And satu lagi, bulan ini tuh karena lab nih mulai kembali rame gitu ya. Jadi semua member lab terutama yang anak S3 udah mulai balik lagi kerja di ruangan ini nih. Iya, jadi udah mulai kita lebih banyak berinteraksi, dan it's just nice. I have to admit, to be honest tuh saya senang banget. Meski tentunya kalau yang namanya banyak teman lab di ruangan tuh suka ada aja distraksi ya, dibanding kalau kita sendirian gitu, kerja sendirian gak ada siapa-siapa. Tapi jujur senang lah saya ngerasain ada dinamika, ada temen yang bisa ngajak ngobrol, terus kita makan bareng, terus jadi ya ini aja gitu, kita ada temen untuk berbagi keluh kesah kalau kita capek gitu. Kita benar-benar ini banget gitu, kita benar-benar kita ada di situ gitu loh untuk saling menyemangati. Terus saya baru belajar juga istilah dari senpai saya, orang Jepang gitu. Kita kan sering kali kalau mau ngasih semangat kan, kata yang paling dasar ya bahasa Jepang yang kata dalam bahasa Jepang yang paling standar itu kan gambate, gambarimas gitu kan, artinya semangat gitu kan. Tapi kemudian senpai saya sempat bilang kalau istilah gambate ini sebenarnya juga enggak bagus gitu, konotasinya agak kurang bagus, dan jadinya justru membuat orang yang diberi semangat itu lebih depresi gitu. Jadi karena mungkin sekarang kan di Jepang ini mental health kan mulai juga dinaikin ya isu ini, jadi mulai diajak orang-orang untuk nggak terlalu workaholic, untuk nggak benar-benar ngeforsir mental state-nya mereka gitu loh. Nah, jadi gambate ini kan benar-benar kita lagi kerja, kita lagi nggak semangat. Kita kalau bilang gambate, ayo kerja terus gitu loh. Jadi work hard. Jadi seolah-olah kita neglect mental health kita gitu loh. Jadi si senpai saya bilang, jadi instead of saying gambate gitu, karena itu ya mungkin bagus artinya untuk kerja, tapi kan kerja terus kan juga tipes gitu ya. Tapi mungkin sesekali ada baiknya ngomong daijobu gitu. Kalau misalnya nih contoh, ya ada orang lagi kerja gitu terus dia pusing capek gitu, kita jangan bilang gambate, jangan disuruh untuk ayo terus kerja, udah jangan, nggak peduli gimana kondisi kamu gitu, kayak work it gitu loh. Nah tapi
kalau kita bilang daijobu artinya nggak apa-apa. Jadi it's okay nggak apa-apa. Daijobu itu kayak menenangkan meski bukan kita nyuruh untuk, kalau kita bilang daijobu itu nyuruh untuk udah jangan kerja gitu, nggak usah, udahlah gitu, males aja gitu, nggak gitu. Tapi intinya sih pesannya kalau kita bilang daijobu, no matter what you do, you did your best gitu loh. Jadi intinya kita kan bisa ngasih segala effort untuk pekerjaan kita, tapi pada akhirnya kan kadang hasil itu sesuai ekspektasi, kadang enggak, kadang setengah sesuai ekspektasi gitu. Jadi it's always, ya artinya it's always nice to hear someone saying daijobu to us gitu. Jadi ya ini mungkin juga apa ya, stigma mungkin di Asia mungkin ya, karena kita kan apa ya, iya lebih nge-push gitu loh, kerja segala macam gitu, tapi nggak banyak gitu yang orang bilang ke diri, maksudnya orang sekitar kita gitu mengatakan you did your best gitu loh. Intinya it's okay gitu loh. Mengatakan it's okay itu kadang jarang ya gitu loh. Jadi kita hidup di dunia modern yang mana tuh iya apa ya, achievement status kita itu dilihat dari ya how much you work gitu loh. Yang mana itu juga menjadi satu kritik gitu ya. Karena mungkin ngelihat orang-orang zaman dulu kan mungkin waktu yang mereka sisihkan untuk bekerja mungkin lebih sedikit dari kita gitu loh. Dari kita manusia-manusia modern ini, kita kan benar-benar kayak ibaratnya lah benar-benar kaum pekerja gitu ya, kerja tuh benar-benar terus gitu loh. Kadang kita ngerasa istirahat tuh kayaknya dosa banget gitu loh. Itu yang kadang yang perlu dikritisi gitu loh. Jadi jangan sampai kita terlalu terhanyut pada identiti kita sebagai pekerja, tapi kita pun manusia, kita butuh istirahat, kita butuh bersenang-senang gitu. Jadi intinya daijobu kayak gitu. Daijobu. Nah, lagi ya mungkin itu aja, karena Ramadan ini saya ngerasa vibe-nya emang ya kerja tetap kerja, tapi apa ya, bulan Ramadan ini menurut saya, buat saya gitu, itu satu reminder sih, maksudnya intinya untuk melihat kalau lu tuh gimana sih, mau apa sih hidup di dunia gitu sebenarnya. Jadi saya ngerasa kayak it's okay to take everything slow gitu loh. Jadi bulan Ramadan ini kayak reminder sih, supaya apa ya, reminder kalau saya tuh ya manusia gitu, intinya do your best, tapi sadar kalau dunia ini sementara gitu loh. Itu yang mungkin the most underrated statement sih gitu. Jadi ya kita diingatkan kembali lah gitu loh. Jadi kita ini kan hidup tuh juga ngebagi dua gitu ya, beberapa ya untuk dunia dan juga untuk nanti kita ketika kita sudah nggak ada di dunia ini gitu. Jadi ya intinya I let myself to be slow, intinya slow, dan ya udah kerja ya kerja gitu, istirahat dan tentunya kalau ritual saya kalau selama bulan Ramadan, dan ini mengingatkan masa kecil saya, entah kenapa kalau Ramadan tuh inner child saya keluar kalau habis sahur saya langsung main game. Itu menurut saya itu kayak the best feeling ever during Ramadan sih. Jadi dulu saya ingat banget waktu SMP, dulu waktu itu masih punya PS ya, PS1. Jadi dulu saya kalau habis sahur, saya kan suka kalau habis sahur tuh suka ngantuk banget ya. Tapi kalau main game tuh jadi melek gitu loh. Jadi biar bisa melek sampai sholat subuh gitu. Nah, jadi ya memori saya waktu kecil gitu ya, waktu bulan Ramadan gitu ketika SD SMP tuh ya intinya kalau beres sahur tuh ya main game gitu loh. Jadi mau main game konsol atau game apapun gitu. Jadi dan ini saya kembalikan lagi gitu loh. Jadi di usia saya sekarang yang sudah tidak muda lagi gitu. Jadi saya kembalikan lagi ketika sahur gitu, setelah sahur atau menunggu subuh atau apa tuh biar nggak ngantuk gitu malah ketiduran gitu, saya sisihin buat main game gitu, dan it's so nice. Jadi dan menurut saya bulan-bulan lain beda feelingnya, jadi main game di dini hari gitu ya, sampai dari gelap gitu, dari langit gelap sampai terang lagi gitu. Jadi I think that's the best feeling ever. It's a simple thing to do gitu, jadi nggak aneh-aneh, nggak macam-macam gitu, tapi it's the best for me ya. Ya mungkin entah kenapa mungkin saya rindu kali ya masa kecil ketika dulu belum kenalan sama tagihan. Jadi kita semua ini menjadi kembali anak-anak, tapi punya uang banyak gitu kayaknya. Kayaknya keinginannya itu deh. Kayak gitu. Oke, apalagi ya?
intinya kita mempersiapkan Lebaran pastinya di sini sama juga dengan yang di Indonesia gitu. Kita mau Lebaran hanya ya tentunya di sini nggak ada malam takbiran, terus juga ya kalau untuk makanan kita bisa ya bikin ya opor, ya rendang, ya apa lontong segala macam bisa. Tapi sayangnya nggak ada nih yang namanya ketupat di sini. Di sini nggak ada ketupat. Jadi bikin lontong bisa gitu ya, tapi nggak pakai apa tuh namanya daun kelapa ya, daun kelapa itu. Jadi itu sih yang dikangenin banget sih pasti ketupat. Jadi lapar karena sejam lagi atau 2 jam lagi, sejam lagi mau buka. Oke, karena saya harus persiapan buat berbuka puasa, kita sudahi dulu untuk jurnal Student Traveler. Dan tentunya karena 2 hari lagi atau 3 hari lagi, insya Allah mau Lebaran, pastinya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya pasti banyak banget saya salah-salah kata, salah-salah berulah, dan buat yang nonton ini dan mungkin nonton jurnal-jurnal sebelumnya yang mungkin ya ada yang membuat ada kata-kata saya membuat tersinggung atau saya hilaf banget gitu, mohon dimaafkan ya. Semoga puasa kita dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita diberikan umur panjang untuk bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan di 2023. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya. Bye bye.